Masuk ke dalam kantor Clue adalah masuk sebuah ruangan dengan dominasi anak muda di dalamnya. Anak-anak muda adalah generasi yang paling dekat dengan perkembangan teknologi. Dan anak-anak muda pula yang menjadi pemicu booming teknologi informasi yang menyentuh ke semua sisi kehidupan manusia. Fenomena ini dibaca Rama dengan mengumpulkan anak-anak muda yang gandrung pada teknologi informasi untuk membangun sebuah peluang. Ya, Mas Rama, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol di bagian depan kantor. Nah, ini kita sudah sampai di core-nya nih, di tengah-tengah tim Clue yang sedang bekerja. Seperti itu ya, Mas Rama ya. Mas Rama, untuk mengembangkan Clue ini ataupun aplikasi Clue ini memang kreasi sendiri, pengembangan sendiri dari seorang Ramaditya atau ada kemudian partner yang membantu nih? Kebetulan kalau di ide-idenya gabungan dari semua ya, bukan saya sendiri. Saya juga ada partner kebetulan co-founder dan CTO saya, dan juga gabungan dari anak-anak semua di sini memberi kontribusi untuk ide. Iya, sama siapa nih Mas? Saya Andre. Halo Mas, apa kabar? Baik. Mas Andre ini di bidang apa nih lebih mendalami untuk aplikasi Clue-nya? Iya, kebetulan saya CTO di Clue, jadi lebih mengurusi kepada teknologinya. Jadi Mas Rama selama ini ngedrive bisnisnya, saya berusaha mewujudkan dari sisi teknologi. Teknologi. Ini teknologi ataupun inovasi apa sih yang kemudian sedang dipersiapkan oleh aplikasi Clue ketika kemudian mungkin sekarang ini udah mencuri perhatian banyak sekali orang seperti itu Mas Andre? Untuk saat ini mungkin kita lebih konsentrasi ke aplikasinya karena kita masih ekspansi ya. Jadi lebih kepada meningkatkan kapasitas untuk menerima atau melayani banyak user dan juga ekspansi ke pemerintah di daerah dan swasta tentunya. Jadi kita lebih konsentrasi terhadap teknologi untuk mengembangkan penggunaan Clue di seluruh Indonesia. Mungkin kalau kita berpikir sebelumnya Clue ini identiknya hanya milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta nih seperti itu. Tapi ternyata selain pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga ada swasta yang menggunakan aplikasi Clue seperti itu ya, Mas Andre? Iya, jadi kita melihat ternyata selama ini keluhan itu tidak hanya di pemerintah saja, sudah mulai masuk nih keluhan terkait pelayanan swasta ya. Jadi dari situ mungkin Mas Rama juga mulai munculkan ide gimana kalau kita juga berusaha menyerap aspirasi terkait keluhan swasta. Kemudian kita mulai menambah nih fitur-fiturnya dan memang dari segi back-end-nya kita buat sendiri dashboard seperti comment center khusus buat swasta untuk menindaklanjuti keluhan-keluhan tadi gitu. Mas Rama, ada berapa sih kemudian swasta yang menggunakan aplikasi Clue? Lalu kemudian untuk warga Jakartanya sendiri usernya sudah berapa banyak sih meningkatnya dari mulai pertama kali dirilis seperti itu? Kalau dari perusahaan swasta yang sudah menggunakan sekitar 30-an. Ada 30? Ya. Sekitar 30-an perusahaan. Fitur itu baru agresifly kita launch sekitar 4 bulan yang lalu. Tapi dari segi usernya sendiri kita sekarang ada sekitar 500 ribuan. 500 ribu. Tadi dikatakan ada comment center juga seperti itu. Mungkin bisa diceritakan comment center ini seperti apa sih? Jadi di comment centernya itu memang untuk masing-masing swasta, contohnya dia bisa melihat dashboard di mana keluhan khusus kepada mungkin perusahaan dia terkait semualah keluhan itu dia bisa lihat semua di atas dashboard, di atas komputer, peta. Nah, nanti dari situ dia bisa menindaklanjuti. Jadi bisa terlihat semua statistik segala macamnya. Kita sediakan juga tools-toolsnya gitu. Tools-toolsnya. Artinya memang kalau dari Clue hanya menyediakan aplikasi untuk tindak lanjut segala macamnya itu tergantung dari perusahaan ataupun dari pemerintah provinsi seperti itu ya. Benar. Oke, Mas Rama, ini di belakang Clue ini kan ada banyak anak muda nampaknya seperti itu. Ini bagaimana sih kemudian mendrive ide kreasi dari anak-anak muda ini sehingga tadi dikatakan ada kalimat menarik memiliki perubahan yang positif untuk kota, terutama untuk DKI Jakarta. Ya memang tim kita kalau misalnya dihitung by average ini sekitar 24 tahun, masih tergolong sangat-sangat muda. Sebenarnya memang kalau saya lihat banyak masukan-masukan juga dari mereka yang setiap harinya juga mengalami apa yang dialami di Jakarta ini gitu. Kendala-kendala yang mereka alami setiap hari ya kita gabungkan, begitu juga kita coba implementasi lah gitu. Dan harapannya dari situ memang terbentuk juga dan bisa siklunya membaur ke seluruh jajaran ya.
Oke, ini berkaitan juga nih anak muda dengan startup company yang rasanya kalau di Indonesia sedang booming seperti itu. Anda menilai startup company di Indonesia ini semacam euforia karena di luar juga kemudian mungkin sedang booming startup company, atau sebetulnya memang Indonesia ini memang negara berkembang dan di mana startup company masa depannya sangat cerah sekali seperti itu? Kalau dilihat sih dari zaman dulu kita lihat Indonesia ini resources yang sangat luar biasa kaya. Apalagi dengan populasi yang begini hebatnya. Dan sekarang mobile penetration yang ada di sini sangat tinggi. Kalau nggak salah pengguna mobile application di sini ini sudah menyentuh ke 70 juta pengguna Android dan iOS dan Windows Phone, smartphone. Dan itu pun masih minoritas. Dan maksudnya lebih banyak yang featured phone. Dan akan berkembang terus gitu. Nah di sini investor luar melirik itu. Dia ngelihat market di Indonesia ini udah cukup untuk menjadikan sebuah startup menjadi unicorn atau a billion dollar company dengan market di Indonesia. Karena itulah akhirnya muncul juga startup di Indonesia yang akhirnya dia looking for investment lah gitu ya. Karena kan banyak investor masuk. Gitu. Akhirnya muncul ide-ide dan kita kan sangat kreatif ya ide-idenya. Kota kita ada banyak dan juga setiap di situ anak-anak mudanya idenya macam-macam gitu. Dengan culture yang aneh-aneh gitu. Dengan problem yang banyak banget. Dari transportasi, kemiskinan, segala ini itu akhirnya ya muncullah ide-ide itu, pendanaan masuk, klop lagi di situ, cocok. Dan ini kemudian di era digitalisasi seperti ini memang teknologi diaplikasikannya di semua elemen kehidupan, di semua sektor kehidupan seperti itu ya Mas Rama, Anda menilainya? Iya, saya sih ngelihatnya teknologi ya is the future gitu. Pasti semuanya nanti akan terkoneksi ke teknologi. Teman-teman saya semua yang lulusannya jadi lawyer, lulusan finance, lulusan medical, jadi dokter, ujung-ujung masuknya ke teknologi ngebuat fintech, financial technology. Udah gitu low-tech juga, dia ngebuat semacam solusi teknologi tapi untuk template-template legal. Udah gitu juga ada yang medical ya, kayak misalnya kan ada beberapa startup yang menghubungkan dokter dengan ini melalui aplikasi. Dan saya lihat itu trennya akan begitu terus, udah pasti. Dan ini sekarang ini di Indonesia trennya masih aplikasi ya. Kedepannya ini akan hardware akan mulai masuk karena di Jepang, di Amerika, India nih hardware udah IoT device atau yang untuk Internet of Things itu udah mulai berkembang atau mulai populer lah. Di Indonesia baru mulai berkembang dikit. Nanti investor mulai 5 tahun lagi masuk untuk injek ke situ deh saya rasa. Mas Andre juga menilainya seperti itu, teknologi will be the future seperti itu? Iya, karena kita lihat dari anak kecil aja sekarang juga udah mulai bermain teknologi. Jadi benar-benar teknologi itu sudah sesuatu hal yang biasa lah. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa semua sudah menggunakan banyak teknologi. Jadi saya rasa ke depannya juga semua kan orang juga akan terbiasa dan secara nggak langsung akan tergantung. Nah, kita ngelihat potensinya apa aja yang kita buat berdasarkan teknologi mostly bakal akan dipakai juga nantinya. Jadi penyerapan di masyarakat juga akan berguna gitu. Tapi memang dari pertama minat awalnya memang teknologi yang diaplikasikannya untuk misalnya untuk kali ini pelayanan publik seperti itu, atau mulainya dari produk apa sih Mas Rama dulunya? Nggak ada niatan. Jujur nggak ada niatan, tapi memang ya kalau ngelihat dari kondisi Jakarta sekarang capek juga lah ya. Tiap hari kita ngelihat macet, sampah, polusi ini itu, dan nggak ada yang nggak ada juga yang membuat solusi kayak gitu. Jadi saya pikir masalah ini bisa jadi solusi gitu. Masalah ini bisa jadi opportunity lah gitu. Ya mau nggak mau ya kita coba untuk implementasikan. Kita pun juga nggak nyangka. Kemarin Andre juga bilang, saya juga nggak nyangka Mas perlu banyak yang download gitu. Juga ngomong begitu. Tapi ternyata banyak yang download. Jadi saya pikir begitu banyak yang download, usernya banyak, aktif juga. Ya mungkin ini bisa jadi semacam bisnis, masih begitu-begitu juga gitu. Itu kan ya lama-lama makin banyak ya, kita makin yakin kan. Ya udahlah kalau gitu kita jadikan aja ini PT kan ibaratnya gitu. Mas Andre sendiri tadi dikatakan ini menjadi partner seperti itu, tapi dalam hal berdiskusi mengenai pengembangan ataupun inovasi dalam hal ini Clue ini seperti apa sih berjalannya? Apa memang dua arah atau seperti apa? Memang saya sih lebih banyak konsentrasi ke teknologi ya. Saya sendiri memang kebanyakan orang IT itu terhadap bisnis itu memang agak tumpul sebenarnya. Oleh karena itu memang saya kebetulan punya partner yang memang menguasai banget dari sisi bisnis segala macam. Nah, kombinasi itu sebenarnya sangat penting. Jadi memang saya tetap fokus terhadap inovasi-inovasi khusus di IT. Aplikasi, mengembangkan aplikasi cocoknya teknologi seperti apa. Kalau ada permasalahan solusinya seperti apa, tetap di posisi IT, tapi saya tetap mendukung Mas Rama nih. Bisnis mau kemana nih? Saya ikutin. Teknologinya ini Mas, kalau mau bisnis A, teknologinya ini, bisnis B, teknologinya ini. Jadi saling melengkapi. Tapi kalau dari saya sendiri, bisnis saya nggak begitu inilah.
lebih kepada Mas Rama. Oke, ini tadi kan Clue sudah merangkul pemerintah dan juga swasta. Ini inovasi apa lagi sih yang sedang disiapkan oleh Clue? Mas Andre atau Mas Rama mungkin mau jawab? Mas Rama. Kita belum bisa bilang. Belum bisa bilang. Tapi Iya, ada, bulan depan lah kita. Bulan depan. Sebenarnya sih warga kita banyak request di Facebook, di Twitter gitu minta kalau bisa Clue ayo dong ke kota kita gitu. Begitu di tag kadang-kadang wali kotanya gitu. Ayo dong Pak pakai Clue gitu kayak gitu. Cuman ya untuk menjawab itu semua ya nanti mungkin bulan depan lah kita rilis satu fitur yang bisa menjawab itu semua langsung. Itu jemput bola atau kemudian sedang menunggu request dari Pemprov masing-masing? Kita yang rilis, kita yang kontrol nanti. Oke, jadinya ini ada inovasi khusus yang sedang disiapkan oleh Clue. Warga mungkin tinggal menunggu apa saja seperti itu. Dan kita harapkan memang aplikasi Clue ini bisa menjadi inspirasi ya untuk kaum muda, terutama bagaimana inovasi dan juga ide ini bisa dibuat dan bisa bermanfaat untuk orang banyak seperti itu. Dan jangan takut untuk berkreasi seperti itu ya Mas Rama ya. Itu kuncinya seperti itu ya. Baik Mas Rama dan juga Mas Andre, terima kasih telah berbincang bersama kami. Mudah-mudahan perbincangan ini bisa menjadi inspirasi terutama untuk kaum muda. Oke, thank you Mas Rama. Thank you. Thank you. Terima kasih. Ya.